Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kawan-kawan semua dengan channel Belajar Otodidak. Pada kesempatan kali ini, saya mau berbagi tentang bagaimana cara membuat absen guru. Jadi contohnya kurang lebih nanti seperti ini ya. Sebelum ke tutorialnya, bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa di-subscribe agar supaya teman-teman tidak ketinggalan video saya selanjutnya seputar tips dan tutorial, dan juga silahkan di-share ke teman-temannya yang lain. Bisa di-share di grup sosial media agar supaya teman-teman kalian semua mendapatkan pengetahuan yang sama dengan teman-teman. Pertama-tama, siapkan aplikasinya. Jadi namanya aplikasinya adalah Microsoft Excel. Oke, jadi Microsoft Excel itu namanya seperti ini ya, Excel. Nah, ini Microsoft Excel ini yang akan kita praktekkan ya. Jadi hampir keseluruhan lembaga pemerintah, lembaga pendidikan itu pasti menggunakan yang namanya aplikasi Microsoft Excel. Oke, biar tidak lama-lama ya sahabat, kita buka aplikasi Microsoft Excel-nya. Nah, jadi pertama kali di Microsoft Excel-nya akan tampil seperti ini. Oke, nah kita pada video kali ini akan berbagi tentang bagaimana cara membuat mengerjakan tugas atau membuat seperti ini ya. Ini contoh saja. Nah, pertama siapkan datanya. Datanya siapkan ya, teman-teman. Jadi kolomnya seperti ini. Jadi jangan sampai teman-teman membuat seperti ini itu dari Microsoft Word ya, maka akan sangat kesusahan. Jadi saya sarankan silahkan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Oke. Langkah yang pertama kita tulis satu persatu ya. Jadi dalam proses pengerjaannya saya akan buat videonya sedikit percepat. Yang pertama dari sini dulu ya, nomor induk. Oke, anggap ini. Nah, biasanya saya pertama kali ini diblok semua dengan cara tekan ini ya, tanda titik di pojok atas, blok semua. Kemudian saya ganti fontnya dulu biar nanti sama tujuannya. Misalkan di sini saya menggunakan Arial, enter. Kemudian setelah itu saya biasanya menggunakan ini yang apa ya? Nanti teksnya itu akan ada di tengah. Ini yang di tengah ya, yang di atas home, yang bagian di atas ini. Oke, kalau sudah langsung digas ya teman-teman. Oke, kemudian nomor induk, nomor. Jadi untuk memindah, misalkan ini pakai di keyboard itu kan ada tombol panah ya sebelah kanan di bawah, itu pakai itu biar cepat ya, nomor, kemudian nomor induk, kemudian geser lagi, kemudian di sini nomor NISN, kemudian langsung digeser ke samping, kemudian nama, kemudian L atau P, kemudian kelas, kemudian di sini. Nah, di sini itu kita menggunakan ini ya. Jadi dalam satu ini ada tiga baris. Jadi pertama silahkan ini dulu ya ditulis hadir sakit izin alfa. Ini ya, hadir sakit izin alfa. Ini ya.
Oke, atau bisa teman-teman menulis ini ya, bulannya. Oke, bulannya ditulis di sini misalkan. Jadi kalau menulis bulan silakan ditulis, bisa ditulis di sini di nomor 2. Di atas ini tempatnya bulan. Kemudian di bawah ini Januari, Februari, kemudian di sini ini 1, 2, 3, 4. Dia itu menggunakan 4 kolom. Di bawah Januari ya, 4 kolom. Kemudian di sini hadir, terus izin sakit alfa. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah ini kan sudah selesai. Kemudian ini di copy saja. Nah, seperti ini, Ctrl C pada keyboard, kemudian dipaste di sebelahnya. Itu aja ya dulu ya. Nah, bisa seperti ini, atau bisa langsung ini di kontrol gini, di blok yang bagian Januari di blok, kemudian klik merge cell. Di atasnya itu ada tulisan merge cell, dia akan seperti ini tampilannya. Nah, setelah itu kemudian kita copy seperti ini, Ctrl C pada keyboard, kemudian paste di sampingnya. Nah, setelah selesai kita tinggal ganti bulan Februari. Nah, untuk selanjutnya tinggal copy seperti yang pertama, Ctrl C, paste lagi di sampingnya, Maret. Oke, kemudian lagi Maret, sampingnya lagi Maret, April. Oke, kemudian April, Mei, dan seterusnya ya. Ini sampai bulan Juni. Oke, saya buat sampai bulan Juni. Oke, gini ya. Juni, nah. Sorry, maaf. Ini ya. Oke. Juni. Nah, jika teman-teman mengalami seperti ini terlalu panjang, itu nggak usah khawatir. Jadi caranya, yang bagian H ini blok sampai ke sini ya. Nah, sampai di kolom A yang bagian terakhir yang bulan Juni. Kemudian klik yang di atas, ini yang format. Kemudian yang kolom width, ini yang kolom width. Nah, ini kasih saja angka 2 misalkan. Jadi dia akan seperti ini, mengecil. Begitu ya. Oh, misalkan ini terlalu kecil, silahkan diganti ke nomor 3 seperti ini. Nah, kemudian yang bulan ini kan ada di ini ya, contohnya ya. Nah, ini bulan, dia ada di atasnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Kan seperti itu. Nah, jadi yang bulan silahkan diblok sampai ini ke bulan Juni. Seperti ini, kemudian merge center. Nah, begini ya. Oke, kemudian di sampingnya ini ada lagi rekap absensi. Akan ditulis dulu rekap absensi, gitu ya. Nah, setelah itu di bawah rekap absensi itu ada HSIA lagi. Oke, seperti ini. Oke, ini di copy, paste. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini di blok sampai di bawah ini ya. Kemudian merge cell. Nah, kemudian ini itu diatur kolomnya seperti yang tadi di awal kita buat, misalkan angka 5. Nah, begini ya. Jadi dia ini agak besar daripada yang di depan ya. Nah, setelah itu kita kalau sudah selesai baru kita atur. Yang ini kita atur dulu. Ini yang kelas, dari kelas sampai ke nomor, dari nomor sampai ke kelas, ini kan ada di 3 kolom ini ya, di bulan sama ini ya. Pokoknya ada di nomor 7, 8, 9. Kan ini ya di samping ya. Nah, caranya sama seperti yang tadi, ini blok ke bawah sampai sini.
kemudian marge cell, ini juga marge cell, ini juga marge cell, ini juga marge cell, ini juga marge cell, sampai selesai. Nah, jika sudah seperti ini, nah kita buat ini ada di tengah. Ini kan ada di pinggir ya, belum rapi ya. Nah, kita bisa buat seperti ini, kemudian klik yang rata tengah, center ini yang di atas ini ya, klik. Nah, dia akan rata tengah seperti ini. Kemudian kita atur, sesuaikan. Nah, kita sesuaikan dulu. Kemudian seperti ini ya. Kemudian namanya misalkan seperti ini. Luas. Oke, kira-kira seperti inilah. Kemudian kita kasih kolom. Nah, sekarang caranya agar supaya ini ada kolomnya, ini kan belum ada. Ini kan hanya sekedar kolom bantu. Nah, caranya silakan klik ini yang button di atas, button border, kemudian klik yang panah ini, klik, kemudian klik yang all border. Nah, dia akan seperti ini. Nah, jika garis bantu ini mau dihilangkan, ini ya, jika garis bantunya ini mau dihilangkan biar kita fokus di sini di yang sudah ada garisnya, klik view, kemudian hilangkan centang yang ini ya, grid lines. Nah, dia akan hilang ya seperti ini. Jadi kalau dicentang lagi, nah dia muncul garis bantunya. Kalau dibuang centangnya, nah dia hilang. Nah, ini garis bantu yang tadi. Oke, kemudian kita atur sekarang. Nah, di sini antara 9 dan 11, antara nomor dan angka ini, itu ada jaraknya. Caranya sangat mudah. Tinggal ini ya, misalkan ini dikasih ini, biar mengatur, ini atur jarak, ini atur jaraknya ya. Sekarang yang jarak ke atas ke bawahnya. Ke atas ke bawahnya, ini tempatnya kayak tadi di pojok sebelah kiri. Ini silahkan diperhatikan mouse saya. Kemudian klik yang row height. Nah, ini ya. Kita kasih misalkan angka 8. Nah, dia akan seperti ini. Kemudian yang ini ke bawah. Nah, yang ini, yang di bawahnya ini sampai ke garis terakhir. Klik seperti yang tadi, format, row height, kemudian kita kasih misalkan angka 19. Nah, dia akan seperti ini ya. Oke, sudah mulai bagus. Nah, kemudian di sini kasih nomor. Ini ya, dikasih nomor ya. 1, 2, 3. Nah, biar tidak menulis satu-satu, caranya klik tanda koma. Di sebelahnya enter itu kan ada tanda koma. Nah, gini ya. Tanda koma di atas itu, titik koma di atas. Yang titik koma 2 itu sebelahnya enter, di keyboard itu sebelahnya enter ada titik koma 2 itu, klik 1 kali, kemudian klik 1, ketik 1 ya. Nah, enter. Kalau sudah seperti ini, tekan di sini, kemudian ini di pojoknya ini pastikan mouse-nya ini berubah menjadi plus seperti ini. Kalau diarahkan plus, tarik ke bawah. Nah, dia akan secara otomatis ngasih nomor 1 sampai jumlah kolom yang ada. Nah, kemudian kita atur lagi kolomnya, simpan di bagian tengah. Kemudian kita tinggal mengisi ini ya, nomor induk, nomor NISN. Nah, kemudian yang biasanya sering tidak diperhitungkan sama hampir keseluruhan guru-guru itu di sini dibiarkan general. Sementara di sini misalkan
misalkan ini mau ditulis nomor, bukan ada hurufnya ya. Kalau ada hurufnya ini misalkan S kayak ini ya, S001, S002 misalkan. Jadi misalkan ditulis begini S001. Nah, dia tidak masalah. S002 dia tidak masalah. Dia tetap muncul. Nah, yang saya khawatirkan, yang takutnya nomor induk di sini kayak nomor KTP misalkan 352517888 misalkan, enter. Nah, di sini biasanya kadang di sini itu tidak muncul ya di depan ya. Misalkan 8 saya perpanjang ya, 244 misalkan. Nah, dia akan menjadi seperti ini kalau kepanjangan. Nah, caranya agar supaya tetap muncul tidak seperti ini caranya. Nah, yang ini yang bagian nomor induk dan nomor NISN diblok dari kolom 1 sampai ke bawah seperti ini, kemudian di sini diganti teks ya. Ini diganti teks. Nah, tujuannya agar supaya ketika menulis nomor di sini itu tidak hilang. Contoh kayak tadi 35251744444 panjang, enter. Nah, dia akan tetap muncul. Itu bedanya ya. Jadi bedanya sama yang tadi, tahu ya. Nah, seperti ini. Misalkan ini kurang besar, silakan diatur. Nah, seperti ini. Kemudian di nomor NISN juga misalkan 351743 misalkan seperti ini. Nah, ini tetap seperti ini. Nah, oke ya. Jadi bisa dipahami. Kemudian ini silahkan diisi sama teman-teman nanti apa yang di video ini saya hanya membantu memberikan cara membuat kolomnya di Excel ya. Jadi saya tidak akan mengisikan, nanti isinya terserah teman-teman. Oke, kemudian jika misalkan ini mau dikasih warna di atas, dikasih warna, tinggal ini di copy sampai sini, atau misalkan sampai sini, klik ini di atas fill color yang di sebelahnya A, ketik, kemudian ini dicari akan warna ini. Kemudian yang ini misalkan dikasih warna ini hijau atau biru. Kemudian yang ini misalkan dikasih warna seperti ini. Nah, misalkan ini ya, contoh saja. Kemudian yang ini di samping itu ada ini warna sama dengan yang ini. Ini contohnya. Kalau ini misalkan mau dihilangkan, ini kan ada garis ya. Nah, ini kan ada garis ini ya. Nah, di bawahnya ini ada garis, sementara di sini ini enggak ada ya garisnya ya. Nah, caranya menghilangkan ini di blok sampai ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian klik yang ini yang di atas all border ini, klik ketik yang more border yang paling bawah. Kemudian ini yang tengah itu diklik. Nah, di sini dicentang seperti ini, kemudian oke. Nah, dia akan kosong. Oke. Kemudian yang selanjutnya ini yang belum diisi adalah ini. Rekap absensi di atas, rekap absensi. Nah, kira-kira misalkan di sini lah. Kita buat di sini rekap absensi siswa. Kemudian enter, di bawahnya ada semester genap tahun pembelajaran, semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian di bawahnya ini ada
kelas, ini kelas berapa, misalkan ini ya, ini kan di sini kelas titik 2, misalkan 2A ya. Ini dikira-kira saja ya, kalau memang ini tidak ada panduannya istilahnya ya, misalkan jadi seperti itu. Kalau misalkan 2A ini mau diotomatiskan nanti, itu caranya jangan digabung di sini. Jadi caranya ini dipisah seperti ini ya. Nah, ini kan ada gelas, kemudian 2A-nya ditulis di sini 2A. Nah, kemudian di sini ini ada jumlah siswa ya. Jumlah siswa ini ya. Kemudian nah, ini misalkan begini 4 orang, misal 4 orang. Kemudian laki-laki, misalkan laki-laki 10 orang, misalkan ya. Kemudian perempuan 2 orang, perempuan 2 orang. Nah, misal seperti ini. Misalkan ini contoh saja. Kemudian ini seperti yang tadi di merge cell. Ini di copy, di blok sampai batas akhir ini garis, klik merge cell. Salah memblok ini ya, di atas harus satu-satu ya. Di atas, kemudian merge cell, kemudian di bawahnya juga sama merge cell. Sekarang tinggal mempertebal dan mengatur jenis fontnya, misalkan seperti ini ya. Nah, contoh. Kemudian ini kan belum tahu apakah ini sudah bisa di print atau belum. Jadi klik preview seperti ini. Nah, ini kan terpotong. Ini adalah halaman kerja, halaman kertas. Nah, caranya kita pergi ke page layout, kemudian pilih size, ini pilih misalkan ini pilih F4 atau misalkan A4 biasanya misalkan ya, aturan. Kemudian yang ini kita jangan dipotret, yang di page layout ini ya, ini dirubah ke landscape. Nah, di landscape dia masih kepotong misalkan, kemudian atur dulu, klik yang print preview di pojok. Kalau belum muncul, silahkan dimunculkan dengan cara gini, klik yang panah kecil, kemudian centang yang ini ya, quick print, silahkan dicentang, dan print preview and print ini dicentang ya. Kemudian klik. Nah, dia kan masih kepotong. Kita atur garisnya. Caranya ini diklik di bawah show margin. Ini di bawah, perhatikan mouse-nya, show margin. Kita atur sampai ke pinggir, misalkan seperti ini. Ini adalah batas nanti kalau mau di print gini ya. Nah, kemudian ini juga diatur seperti ini. Kemudian ini juga yang di atas, misalkan yang mau diplong, mau dijilid, ini bagian atasnya. Dan kita atur dulu kira-kira seperti ini nanti hasilnya, misalkan. Kemudian ini kan masih kepotong ya, ini masih kepotong. Jadi halaman kertas, ini kertas A4, kita masih kepotong ini ya. Jadi kita perbaiki dulu caranya, perhatikan. Jadi ini dikesampingkan. Setelah itu yang ini, yang di atas itu ada, jika ada di bagian home silakan ketik page layout untuk mengatur page layout. Kemudian ketikkan yang ini ya, yang ada tulisan scale 100%. Kita klik yang di bawah. Nah, 95, 90, 85,
kemudian 80, misalkan 75, 70. Nah, ini sudah masuk ya. Kemudian coba kita lihat. Nah, ini sudah bisa di print. Jadi misalkan ini kurang ke pinggir misalkan. Jadi bisa misalkan memperbesar ini untuk ngatur. Nah, dia akan ke pinggir seperti ini ya. Nah, jadi biar pas. Nah, di bawah misalkan kan ini masih ini ya. Misalkan di bawah biasanya di sini bagian TU misalkan ini namanya siapa, misalkan di sini Anwar Sadat misalkan, kan ketik kemudian klik home kemudian rata tengah biar rapi ya. Kemudian yang ini misalkan ditebalkan misalkan seperti ini. Kemudian di sini misalkan kepala sekolahnya, misalkan di sini ya, kepala sekolah atau madrasah misalkan, enter. Kemudian di sini misalkan Alvan Junior misalkan namanya ya. Kemudian ini di blok. Nah, kemudian ini rata tengah seperti ini. Misalkan ini kurang ke pinggir kan ini ya. Nah, ini digeser saja seperti ini. Nah, dia akan ke pinggir otomatis. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian di atasnya itu misalkan bawean 26 Juli 2022 misalkan seperti ini, klik yang rata tengah. Oke, kita cek. Nah, jadi kurang lebih hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, itu ya. Jadi ini kan hanya contoh seperti ini ya. Kurang lebih akan seperti ini ya. Nah, setelah ini misalkan jangan lupa biar nggak hilang, jadi klik save, kemudian ini pilih more, kemudian browse, cari tempat mau disimpan di mana. Akan disimpan di sini di dokumen misalkan. Nah, ini dikasih nama biar nggak lupa. Rekap absen siswa di save. Oke, nah dia akan tersimpan. Oke, kita keluar, ini close. Nah, kita cari tempat penyimpanannya tadi disimpan di mana, di sini ya. Nah ini ya, rekap, klik. Nah, dia akan muncul. Oke ya. Oke, sekian dulu tutorial dari saya, tutorial Excelnya. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan versi Excel yang beda 2007 2010 itu sama saja, hanya beda sedikit di penempatan fitur-fiturnya. Jadi kalau misalkan ada kesulitan silahkan ditanyakan di kolom komentar, nanti saya akan bantu menjawab untuk membantu menyelesaikan pekerjaan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Oke, jangan lupa bagi teman-teman silahkan di subscribe, bagi yang belum subscribe juga di share agar supaya tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.